Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memasuki hari Minggu tanggal 22 November ini. Bersama gereja kita sampai pada penanggalan terakhir tahun liturgi A. Ini berarti kita telah menjalani tahun liturgi A selama 365 hari atau 52 minggu atau 1 tahun penuh, yang hari ini akan ditutup dengan perayaan Kristus Raja semesta. Ya, Yesus Kristus Raja segala raja di alam semesta ini. Kita tahu dunia dengan keberagaman agama dan alirannya mempergunakan begitu banyak penanggalan atau kalendernya masing-masing. Tetapi ada satu sebagai induknya, yaitu kalender tahun Masehi Tuhan kita, yang dipergunakan di dunia ini secara menyeluruh dan umum. Di dalam kalender ini ditetapkan hari-hari besar kenegaraan dan keagamaan yang ada di dunia, bukan sebaliknya. Tetapi pada kalender Masehi Tuhan kita Yesus Kristus Raja segala raja. Setiap bulannya ada 4 atau 5 kali hari Minggu, sekaligus juga menjadi hari libur umum dari kegiatan kantor, sekolah, usaha, dan jarang di luar hari-hari Minggu tersebut. Padahal bagi kita, hari Minggu adalah peringatan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, Raja segala raja di alam semesta ini. Pemimpin gereja kita adalah Paus, yang sering diberi gelar Bapak Suci. Sekarang Paus Fransiskus adalah pemimpin umat Katolik seluruh dunia. Tetapi perlu diingat dan diketahui, Paus kita ini sekaligus juga pemimpin tertinggi atau Presiden Negara Vatikan, yang menjadi pusat kedudukan Paus. Dan negara Vatikan atau kepausan ini punya perwakilan di seluruh dunia dengan penempatan duta-duta besarnya, termasuk di negara kita ini. Selain gembala rohani umat Katolik, Paus sebagai kepala negara tentu ikut memperhatikan dan menangani juga permasalahan politik, sosial, dan ekonomi dunia. Semuanya karena Kristus sebagai Raja. Saudara dan saudari yang terkasih, Allah dalam kitab suci telah meramalkan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus melalui malaikat agung Gabriel. Kepada Maria ia berkata, karena kerajaannya tidak akan berakhir. Dan ini juga menjadi ajaran dan tradisi gereja, bahwa Yesus Kristus adalah Raja alam semesta yang sebenarnya dan sesungguhnya, jasmani dan rohani. Ada penjelasan atau petunjuk kitab suci bahwa Kristus adalah Raja semesta alam. Pertama, kanak-kanak Yesus yang ilahi diwayahkan, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan sebagai putra Allah, sekaligus juga manusia. Kedua, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan manusia itu dengan sesungguhnya dan sebenarnya adalah kehendak Bapa sendiri yang diutus ke dunia
untuk menebus kita dari perbudakan dosa dan dari genggaman iblis melalui darahnya sendiri disalib sampai wafatnya di Gunung Golgota yang menjadikan kita miliknya sekarang ini. Yesus menjadi penebus dan penyelamat yang memimpin dan membawa kita kembali kepada Bapa dan membuat kita pantas dan layak mewarisi surga, tempat kebahagiaan yang kekal itu. Ketiga, sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul, Yesus Kristus akan datang pada akhir zaman sebagai Tuhan dan Raja yang benar dan adil. Dikatakan, Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengetahui yang namanya raja-raja dunia punya kuasa yang sangat besar pada rakyatnya. Raja seperti itu berbuat apa saja yang dia mau dan inginkan dari rakyatnya. Minta upeti, mau serobot tanah atau miliknya, mengangkat mereka jadi budak, menangkap atau memenjarakan dan membunuh sesuka-sukanya, tidak bisa dihalangi. Itulah raja dunia. Sebaliknya, dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, sungguh sangat bertolak belakang dengan pemahaman akan seorang raja dunia. Kristus satu-satunya raja yang benar untuk seluruh alam semesta ini, yang maksud dan keinginan satu-satunya hanyalah untuk keselamatan, keamanan, dan kenyamanan rohani kita. Dan untuk keselamatan ini, Kristus sudah melaksanakan apa saja supaya itu terwujud. Dia menyerahkan hidupnya sendiri untuk kepentingan kita dan hanya minta satu hal dari kita, yaitu agar kita selalu menyadari, merasa dan mengakui bahwa kita ini orang berdosa yang perlu bertobat. Dalam Injil hari ini, sebagai seorang raja yang benar untuk seluruh alam semesta, ia menghadirkan dan menampilkan dirinya pada akhir zaman sebagai raja dan hakim yang murah hati dan pengasih waktu mengadili kita. Saudara-saudari, syarat-syarat pada pengadilan terakhir itu pun sederhana saja, tetapi sangat menentukan nasib kita selanjutnya, yaitu bagaimana tindakan, perlakuan, dan jawaban kita pada kebutuhan yang diperlukan dan dibutuhkan oleh sesama, yaitu perhatian, cinta, belas kasihan, keadilan, berupa memberi mereka makanan, minuman, pakaian, dan perlindungan. Maka pada akhir zaman kita akan dihadiri bukan akan bakat-bakat kita yang hebat, bukan pada kepandaian atau kemampuan yang mengagumkan, atau kita akan dihakimi sesuai dengan wibawa, pangkat, jabatan, kekayaan, dan nasib baik kita. Bukan juga karena kita terkenal, bukan juga karena pangkat gelar yang kita raih, tetapi sejauh mana kita memperhatikan, mengulurkan, dan menyalurkan berkat dari rahmat Allah yang kita terima dari Tuhan untuk membantu meringankan beban berat sesama kita, artinya bergotong royong untuk saling tolong menolong sesama kita.
Adapun bentuk bantuan yang diminta dan dituntut dari kita juga hal-hal yang biasa, ringan sebenarnya, sederhana, tetapi merupakan keperluan mendasar bagi kehidupan sehari-hari, yaitu berupa makanan, pakaian, perlindungan, dan saling membantu. Artinya tidak harus yang mahal-mahal, tidak harus yang mewah-mewah. Yang mereka minta dan harapkan dari kita adalah perhatian kita untuk keperluan mereka. Artinya perasaan mereka akan situasi mereka yang sulit dan berat, artinya berbuat sesuatu kepada mereka. Inilah tantangan dan perjuangan kita untuk mewujudkan sesuatu yang bernilai, suatu karya kasih berbela rasa melalui tindakan yang nyata. Saudara-saudari, menurut Injil hari ini, adapun mereka-mereka ini adalah yang berada di penjara, pengemis di pinggir jalan, orang lapar, dan mereka-mereka yang tidak punya pakaian, yang dijauhi, yang diremehkan, yang tidak dipandang, yang setiap hari biasa kita temui di sekitar dan tidak jauh dari kita. Hal-hal inilah yang menjadi sasaran perjuangan kita di medan perang dunia ini. Dan inilah tuntutan Yesus Raja kita itu yang menyatakan, barang apa saja yang kamu perbuat untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, itu kamu perbuat untuk aku. Artinya, dalam diri mereka Kristus hadir, di mana kita adalah perpanjangan tangannya untuk menemui mereka. Dengan demikian, bila kita membantu mereka, itu berarti kita juga telah menundukkan tangan kepada Kristus Tuhan kita. Mungkin kita pernah mendengar cerita mengenai Santo Martinus dari Tours, pulang dari tugas di luar kota, masuk ke dalam kota, dan di dalam pintu gerbang kota dia melihat seorang pengemis. Pengemis itu minta sedekah dari Martinus di atas kudanya, tapi Martinus mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Maka dia turun dari kudanya, dia potong mantelnya, mantel dinasnya yang sangat bagus itu, dan dia berikan setengah kepada pengemis yang di pinggir jalan. Malam si pengemis itu bermimpi ada penampakan dari Kristus. Tiba-tiba si miskin itu melihat bahwa Yesus memakai mantel setengah dari si Martinus. Maka pengemis itu bertanya, Yesus, dari mana Yesus dapat mantel itu? Oh, saya dapat dari sahabatku, yaitu Martinus. Apa yang diberikannya kepadamu, itu juga diberikannya kepada saya. Maka saudara-saudari terkasih, jangan kita mengabaikan siapapun yang mohon pertolongan dari kita. Karena kalau kita mengabaikan mereka, berarti kita menyembelihkan Kristus. Kalau kita menolak mereka, berarti kita menolak Kristus yang menjadi Raja penentu pada akhir zaman kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, sudahkah kita melakukan karya-karya belas kasihan itu? Ingat, mereka itulah paspor kita ke surga. Mereka yang kita perhatikan itulah yang akan memberikan rekomendasi surat perjalanan kita untuk bisa masuk ke surga. Tentu kita menyadari bulan ini adalah bulan November, bulan arwah. Dalam bulan arwah ini kita mau mendoakan sanak saudara kita yang telah mendahului kita, entah mereka di mana sekarang tidak tahu.
Maka mari kita mendoakan mereka. Dan mari kita lanjutkan perjuangan dan peperangan kita untuk mewujudkan karya kasih dan bela rasa dan belas kasih bagi Kristus Raja kita kepada sesama. Saudara-saudara yang terkasih, seorang pengarang atau pembuat cerita orang Prancis membuat suatu cerita. Ceritanya bagaimana? Katanya ada seorang pemuda yang meninggal dunia, dan pemuda itu langsung mau masuk lewat pintu dari surga itu. Lalu malaikat datang dan langsung bertanya kepada si pemuda itu, "Coba tunjukkan kepada saya luka-lukamu." Si pemuda itu heran, "Saya tidak punya luka-luka." Pemuda, bagaimana mungkin kau tidak punya luka kalau benar-benar kau berjuang dan berperang untuk memberikan sesuatu kepada sesama? Ini menjadi tantangan bagi kita, saudara dan saudari. Apakah kita memang berjuang untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita? Entah dalam bentuk apapun, bukan hanya bentuk barang yang perlu kita berikan. Perhatian, doa-doa, dan pendekatan kita itu juga sudah merupakan sesuatu yang menjadi paspor dan tiket dan rekomendasi kita untuk masuk surga. Kalau begitu, maka terwujudlah bagi kita kata-kata Kristus yang mengatakan begini, "Mari, datanglah hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Kalau kita melaksanakan apa yang dituntut oleh Allah dari kita. Sebaliknya kita akan dilemparkan ke hukuman yang kekal kalau tidak berbuat seperti yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Marilah kita melakukan kebaikan dengan tulus, ikhlas, dan benar, agar kita sungguh-sungguh bisa menikmati kerajaan yang akan diberikan oleh Allah melalui Kristus, sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin.